Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is life? How is everything? Hope you just running a very good life ya. This time we're gonna talk about skripsi ya. Kali ini kita akan membahas beberapa tips tentang bagaimana memulai pembimbingan skripsi di awal ya. Ini bagi teman-teman yang baru mulai skripsi, sudah mulai skripsi di awal selama pandemi terutama ya. Nah, silakan diikuti, dengarkan videonya. Hopefully you get something ya. Okay, are you ready? Nah, yang pertama biasanya kan dapat calon dosen pembimbing kan, baik itu diberikan oleh jurusan atau teman-teman yang memilih sendiri. Nah, ini biasanya setelahnya adalah apa? Pasti menghubungi beliau-beliau ini kan. Nah, tips yang pertama adalah silakan menghubungi calon dosen pembimbing kalian dengan cara yang baik. Kalau sekarang di zaman pandemi tentu ada pilihan-pilihan platform yang tersedia. Kalau berwhatsapplah dengan cara yang baik. Jangan berwhatsapp kaleng ya. Kalian tiba-tiba memberikan judul terus nanyakan ini gimana Pak judul saya. Saya kira itu bukan cara yang baik. Cara yang baik tentu cara WhatsApp yang baik ya, kenalkan diri, kemudian beritahu keperluannya, terus kemudian dan seterusnya. Termasuk platform yang lain misalnya dengan menggunakan email. Kalau pakai email ya kalian harus pakai beremail dengan cara yang baik ya. Kalau skripsi beda ya, harus dikondisikan. Misalnya emailnya harus ada subjeknya. Subjeknya apa? Perkenalkan diri, detail kalian, dan nanti lanjut tentang intention kalian untuk dibimbing. Tips berikutnya adalah dosenmu itu bukan Google Search Engine. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali mahasiswa, terutama di zaman pandemi begini ya, karena komunikasi tidak bisa tetap langsung ya, tidak bisa FaceTime ya, directly, tapi kemudian melalui platform-platform baik itu WhatsApp atau email dan seterusnya. Nah, banyak yang beranggapan bahwa dosen itu paham maksud kalian ya. Jadi jangan sekali-kali melakukan ini, karena ini menghambat komunikasi kalian. Kalian yang rugi nanti. Jangan beranggapan dosen kalian itu paham kalian. Kalau kalian punya pertanyaan apa gitu kan, ada muncul di kepala kalian, bisa tiba-tiba langsung kemana? Ketik di Google dan ada jawabannya. Maka silakan berusaha berlaku empati dengan membuat pesan Anda itu juga jelas juga. Kamu maunya apa? Jadi gitu ya. Pertanyaannya jangan yang tidak kontekstual. Tiba-tiba tanya dosennya, Pak, ini judul saya diterima nggak ini? Tiba-tiba gitu ya, out of nowhere, out of the blue, ada begitu. Saya kira ini bukan Google Search Engine. Maka kemudian dewasalah sedikit dengan apa? Mengkondisikan bahwa pertanyaan kalian harus dibuat atau dilakukan, atau komunikasi kalian harus dilakukan secara baik ya. Mengikuti tips yang pertama. Jadi ini saya kira sikap mental yang harus dijaga. Your lecturers or your research paper supervisor is not a Google Search Engine. Nah, banyak sekali skripsi itu gagal karena gagal komunikasinya. Nah, ini dari cara-cara kalian berkomunikasi ya. Maka dari sekarang solusinya jelas. Pertama, kalau kalian berkomunikasi selalu kenalkan nama, name, jurusan, dan keperluan. Itu pakem dengan bahasa formal ya pastinya ya. Nah, sesuai kebiasaan. Karena ada dosen juga yang pakai bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris ada yang pakai bahasa Jawa halus dan sebagainya. Saya kira itu tergantungnya, tetapi secara umum harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian dengan keterangan-keterangan ini, karena banyak sekali terjadi kayak saya nih biasanya ini, saya bingung mau jawab apa. Ini pertanyaan lucu dari mahasiswa, tidak ada namanya, kaleng-kaleng gitu kan, WA kaleng atau email kaleng, yang tiba-tiba nanya, Pak, ini judul saya di ACC nggak Pak? Tiba-tiba gitu ya, sehingga kemudian saya lebih mudah untuk tidak menjawab, memutuskan untuk tidak menjawab daripada memutuskan menjawab kan, susah kan mau dijawab kan, nanti pertanyaannya begitu lagi dan seterusnya. Maka penting untuk kalian kalau WA itu juga, ini terusan dari tips yang sebelumnya ya, bahwa kalau WA atau kalian email dan seterusnya itu juga harus memberi konteks ya, nama, NIM dan seterusnya. Tentu ketika itu jelas akan lebih besar kemungkinan kalian itu direspon dengan lebih cepat kan, daripada tiba-tiba Bapak di mana Pak gitu kan. Terus kalau saya pindah-pindah kan susah jawab kan kalau saya on the go. Perhatikan waktu ketika menghubungi dosen. Dosen itu
juga punya kehidupan lain selain akademis, atau setelah kehidupan akademisnya juga sudah tertata sedemikian rupa. Jadi waktu itu ini berkaitan dengan Asian culture atau Indonesian culture ya, karena kita kan skripsinya di Indonesia misalnya. Tapi saya kira ini sama ya, waktu itu penting. Kalian tidak boleh asal WA, tiba-tiba WA gitu, tiba-tiba email gitu di waktu yang tidak tepat, misalnya jam 11 malam dan berharap dibalas gitu kan, saya kira cukup kurang rasional. Maka kemudian waktu itu bisa disesuaikan. Nanti kalian bisa mencapai ritme yang kalian bisa tahu polanya. Oh, kalau Bapak Fitri ini biasanya kalau di WA pagi habis subuh itu balasnya nanti jam 7 dan seterusnya. Maka kalian temukan pola itu. Tapi pakai cara normatif ya. Artinya lihat waktu lah ya. Jangan maghrib gitu, malam. Nah, ini yang susah ya. Ini yang selalu terjadi. Saya menganggapnya mitos ya, atau stereotype, atau mungkin lebih cepatnya miskonsepsi bahwa maju skripsi itu adalah maju judul. Jadi seutuh-utuhnya kalian menyiapkannya, kalian fokus menyiapkan judul saja. Padahal tidak boleh itu hanya nyiapin judul. Kenapa? Karena diibaratkan judul itu adalah, kalau skripsi atau penelitian Anda itu adalah masakan, itu nama menu masakannya ya. Tetapi dalam teknisnya, kalian kan nanti ditanya bahannya dari mana, mau diolah seperti apa. Researchmu juga begitu, jadi tidak boleh hanya bawa judul. Sehingga kalian juga harus menguasai dong, ya, around the topic or title you propose, di sekitar judul yang kamu sedang ajukan. Jadi jangan hanya kayak kamu mojok terus dapat merangkai sebuah judul lalu kamu berharap saya ACC atau di ACC oleh pembimbingmu. Nah, kalau di ACC malah parah, nanti kalian tidak tahu kemananya ya, atau mungkin datanya tidak cukup, atau itu butuh waktu yang lama untuk diselesaikan. Maka ketika memulai skripsi, jangan hanya fokus pada judul, jangan hanya bawa judul saja, tetapi juga siapkan keterangan-keterangan atau kemudian penjelasan di sekitar judul itu. Ya, oke, kalian harus persiapan memang ya, oke? Tips berikutnya adalah kalian tidak boleh mulai dari nol, karena kalian new researchers ya, inexperienced researcher, peneliti muda. Maka kemudian kalian harus mulai ada contoh, sehingga jangan hanya judul saja. Ini kelanjutan dari tips sebelumnya. Kalian harus sudah siap satu jurnal artikel acuan utama untuk skripsi Anda. Ini maksudnya adalah ya, kalian syukur-syukur kalau ada skripsi yang utuh malah ya dari jurusan kalian. Kenapa? Biar kalian sudah punya gambaran gitu kan. Oh, saya mau bawa pakai teori ini, kemudian lokus tempatnya di sini, objeknya begini. Nah, kalian sudah punya ada contoh artikel jadinya yang kalian rubah isinya mungkin, atau menjadi acuan utama. Ini maksudnya ya. Jadi kalian tidak boleh mulai dari benar-benar nol, harus cari artikel topik yang kalian minati itu bagaimana, artikelnya apa, acuan jurnalnya mana. Setelah itu ada, kalian akan lebih mudah. Jadi ketika kalian mempersiapkan argumen di sekitar judul pun juga bisa lebih mantap ya. Sehingga kemudian tidak ada lagi adegan maju judul ditolak ya. Jadi ditolak lagi judulnya. Itu mungkin bukan salah judulnya, tapi salah kalian. Karena apa? Kalian hanya merangkai kata-kata menjadi judul tanpa memahami konsekuensi judul itu. Topiknya apa, penelitian apa sebelumnya. Nah, ini kan harus ada sebuah argumen di mana kalian bisa menjelaskan itu. Kalau kalian bisa menjelaskan itu, tentu judul itu bisa segera di ACC ya ke dosen pembimbing kalian. Ataupun ketika di ACC kalian tidak kelabakan, justru karena kalian tidak siap. Nah, ini harus dari awal ya. Oke, jadi harus ada jurnal acuan atau artikel acuan utama ya. Silakan punya kopi skripsi jadi di jurusan kalian masing-masing. Ya, sesuai topiknya masing-masing ya. Ini apa? Ini tadi masih kelanjutan lagi dari tips yang tadi, karena ini sebenarnya seutuhnya merangkai ya sebuah persiapan yang matang untuk pembimbingan skripsi. Kalau kalian punya contoh jadi, mulai dari acknowledgement sampai sistem tata tulis, kalian sudah punya gaya selingkung atau style of writing di jurusan kalian sudah kelihatan, termasuk topiknya. Jadi kalian harus punya. Bagus lagi kalau kalian misalnya pembimbingnya Pak Fitri gitu, maka kalian carilah copy file atau print out dari pembimbingan skripsi yang sudah dibimbing oleh saya.
Kenapa? Kalian punya tahu polanya gitu, topiknya kemana, terus sistem tata tulisnya bagaimana. Saya kira ini memberi kalian persiapan yang lebih. Jangan tiba-tiba judul saja. Ini kelanjutan tadi ya, harus ada kopinya ya, copy file atau copy print out di jurusan Anda karena khas. Setiap jurusan beda ya, silakan. Apalagi bukan hanya jurusan, setiap dosen pembimbing juga beda karena kepakaran dan orientasinya beda-beda. Maka bagus sekali kalau kalian cari sebelum memulai ya, sebelum maju, atau sudah dapat pembimbing, segera sebelum bertemu siapkan artikel atau print out atau file copy dari research yang pernah dibimbing oleh dosen yang bersangkutan. That will make your writing easier ya. Judul bukan satu-satunya bagian dari skripsi. Ini harus move on. Saya ulangi tema ini seperti tips di awal, tetapi ini dalam penekanan yang berbeda. Judul itu bukan hanya berhenti di judul, tetapi setelah dapat judul dan di ACC, atau kamu propose judul dan kamu ditanya kenapa judul itu, kamu harus punya argumen yang jelas. Artinya apa? Dari awal sudah harus memikirkan isi, kemudian desain penelitian dari judul yang kamu ajukan. Nah, itu biasanya sudah kelihatan ini mau ke arah mana, kualitatif, kuantitatif, mixed method dan seterusnya. Oh, ini objeknya apa dan seterusnya. Maka ini harus selalu diulang-ulang bahwa judul itu bukan satu-satunya bagian dari skripsi ya. Oke? Nah, tadi ketika judul sudah dapat, nah, kalian harus coba menguasai ya, ini mau kemana. Nah, caranya bagaimana? Kalian harus buat abstrak dari skripsi atau penelitian kalian yang akan dilakukan, yang sudah disetujui. Abstrak itu adalah kumpulan yang mungkin 150 kata lebih. Semua artikel jurnal yang terbit atau hasil penelitian atau skripsi itu di depannya, di halaman depan ada namanya abstrak ya. Abstrak ini isinya apa? Adalah petikan gitu ya, isi dari komposisi dari penelitian ini yang penting-penting, mulai dari research method, teorinya apa, objeknya apa. Nah, di awal ini penting, lebih bagus karena kalian menyederhanakan poin-poin penting dari skripsimu. Nah, bantuan abstrak ini sangat membantu biar kalian tidak bingung gitu loh, judulnya dapat terus ini mau kemana bingung. Maka kemudian batang tubuh mapping lah kalau saya bilang ya, mapping dari itinerary writingmu nanti kemana researchnya. Nah, ini penting ada abstrak. Kalian buat abstrak ya, mulai dari judul, kemudian metode, topik, partisipannya dari mana, data analisisnya pakai apa. Coba dirangkai di awal sehingga nanti proses konsultasi dengan dosen pembimbing itu bisa lebih berjalan ya, karena kalian punya peta yang kalian ikuti. Kalau perlu diperbaiki kan nanti ada masukan. Daripada kalian blindfold, tidak ada sama sekali nanti nunggu masukan, saya kira ini juga tidak mempercepat pembimbingan skripsi kalian ya. Jadi abstrak itu harus kalian buat di awal kalau menurut saya ya. Oke? Tips berikutnya adalah silakan dipastikan calon sumber data atau informan atau apapun bentuk data kalian itu jelas dan realistis. Kalau datanya kualitatif, kalian interview siapa, partisipannya dalam kelompok apa, ya. Kalau kuantitatif nanti kalian bagaimana surveinya, kelompok apa, survei populasi mana yang akan kalian survei dan seterusnya. Kenapa? Karena ini penting. Kalian S1 ya misalnya, yang sebenarnya adalah implementasi teori. Kalian ambil teori lalu kalian eksekusi dan ditemukan findingnya. Maka kalian tidak boleh melewati step ini, di mana kalian hanya buat abstrak, buat judul tapi tidak mikirin datanya. Data kalian mungkin bagus, sangat bagus untuk dieksplorasi, tetapi sumber datanya susah, mahal, lama dan seterusnya. Tentu ini tidak efektif. Silakan cari, pastikan di awal. Ini saya banyak terjadi ini. Yang saya bimbing itu judul bagus sekali, topik sangat menarik, update, tapi kemudian di tengah perjalanan ketika collecting data itu macet dan akhirnya mundur ke proposal awal. Kenapa? Karena datanya tidak tersedia, informannya susah, biayanya sulit atau menghabiskan banyak waktu, sementara kalian harus efektif ya. Kalau range waktu saya adalah ya 2 semester lah ya, kalau lama-lamanya ya, kalau lebih ya jangan banyak-banyak kalau mengerjakan skripsi itu. Maka menentukan data di awal harus diberi waktu. Termasuk ini nanti jadi bagian diskusi kalian dengan pembimbing. Pak, kalau datanya begini gimana ya? Pak, kalau datanya begini ya. Jangan hanya Pak, kalau judulnya begini ya.
Ya judul saya kira bisa di ACC semua ya, tetapi datanya itu seberapa mudah, seberapa tersedia itu yang menentukan cepat tidaknya kalian selesai nanti. Jadi jangan hanya datang dengan judul ya, datang dengan abstrak saja tidak, tetapi sudah dengan diskusi tentang kemungkinan calon data yang Anda butuhkan di penelitian ini atau pada topik ini ya. Oke? Banyak mahasiswa yang di awal itu pas ngajuin proposal atau ngajuin judul atau ngajuin meminta dibimbing kepada dosen seperti saya misalnya, itu datang dengan semangat ya, wah on fire gitu ya. Tapi ingat, semangat itu tidak menjadi satu-satunya modal untuk survive, karena semangat itu harus diwujudkan dalam bentuk konsistensi gitu ya. Konsistensi itu apa? Ya mungkin di awal tuh biasanya polanya gitu, pas awal iya Pak saya dibimbing ya, makasih ya Pak. Minggu pertama hilang, minggu kedua nggak ada, minggu ketiga terlambat, minggu keempat nggak store draft. Ini nanti sama aja you going nowhere ya. Konsistensi itu nomor satu. Progres itu bisa cepat bisa lambat. Kalian bisa jadi saja siput ya, slow tetapi sure, karena kalian punya konsistensi ya. Daripada yang di awal tuh semua ya, seminggu minta 2 kali konsultasi tapi di bulan kedua dia sama sekali tidak konsultasi. I think that's not the best way to finish your research paper. Jadi saya kira ini akan menghambat di awal ya, karena konsistensi itu harus dari awal. Ketika kalian mulai dapat judul, dapat dosen pembimbing. Oke? Hal lain yang penting untuk dilakukan adalah ikuti pola dosen pembimbing kalian. Pola ini bisa dalam arti cara berkomunikasi, cara platform konsultasi tiap minggunya. Kalian ikuti polanya ya. Misalnya ada yang pakai email, setelah kita kirim email lalu di feedback baru kita ketemuan di Gmeet atau asynchronous meeting yang lain di online. Ikuti itu. Atau ada yang harus nunggu dulu diberi feedback baru diberi feedback lisan baru kalian revisi, atau nunggu balasan dulu dan seterusnya. Intinya ada ragam macam, karena Bapak Ibu dosen itu punya keunikan, kesibukan atau pola yang berbeda-beda, tetapi tugas kalian adalah mengikuti pola itu gimana biar terbalas. Oh, kalau ada grup WA-nya ya kalian di situ ya. Jangan tiba-tiba pas kalian baru nongol di situ. Ikuti, kalau ada pengumuman langsung respon, yang mau di list, yang mau, kan ada juga seperti saya ini, kalau ada yang kita mau Google Meet konsultasi per minggu, itu saya harus list namanya dulu. Kenapa? Saya sesuaikan yang komitmen. Besok ada 5 orang, saya alokasikan sekian waktunya dan seterusnya. Itu contoh ya, bagaimana kalian harus mengikuti pola dari dosennya ya. Oke? Bukan dosennya yang mengikuti pola kalian yang nggak pernah nongol, tiba-tiba nongol lalu semangat 45. Kemana aja gitu ya. So I think that's not the best way to run your research paper in a very proper way ya. Banyak ya yang istilah sekarang ini, teman-teman mahasiswa bilang saya di ghosting Pak oleh dosen pembimbing saya. Dicuekin Pak, saya WA tidak dibalas, saya email tidak dibalas. Be resourceful. Jangan stuck dengan satu line ya, apalagi mutung ya. Kalian tahan mutung ya, ngambek. Karena pada saat tertentu memang ada dosen di mana polanya berubah, mungkin ada kesibukan dan seterusnya. Tetapi pola kalian adalah be resourceful. Apa itu? Kalian harus bisa memanfaatkan waktu ini dengan segala macam supporting system kalian. Misalnya ya, tiba-tiba kalian revisi banyak dan kalian banyak sekali tidak paham revisinya. Maka kemudian kalian email, belum di-reply mungkin ya. Maka jangan berhenti aja nunggu reply-nya. You have to find someone. Kalian bisa ke teman, lihat kira-kira bagaimana ini. Yang direvisi maksudnya apa ya, dan seterusnya. Atau mungkin bisa diskusi dengan dosen yang lain, atau teman yang lain juga ngambil topik yang sama. Intinya, don't stop for nothing. Jangan nungguin sampai terjadi sesuatu baru. Jadi kalian kayak disuapin gitu. No. Bahkan ketika kalian belum terbalas, belum terfeedback sekalipun, kalian harus tetap produktif. Kalau tidak paham sekalipun sudah jelaskan, cari sumber lain untuk bisa menjelaskan mungkin dan menemukan solusi dari revisi kalian ya. Be resourceful ya. Oke, harus kuat. Oke? Tidak ada skripsi yang tanpa revisi. Pasti itu. Karena hierarkinya kan begitu kan, pembimbing itu membimbing, yang dibimbing itu pasti lebih
lebih banyak kesalahan, dan pasti kesalahan ini harus dibenarkan. Nah, itu namanya revisi. Jadi harusnya kalian tidak perlu takut revisi, panik kalau direvisi. Justru yang panik kalau kalian tiba-tiba di ACC dan tidak tahu ini apa maksudnya. Nanti pas pendadaran kalian malah bingung ya. Jadi nikmati revisi, semakin banyak revisinya semakin bagus, karena berarti semakin banyak masukannya, feedbacknya untuk itu lebih bagus ya, much better writing gitu kan. Jadi jangan alergi, apalagi down lihat terlalu banyak ya. Oke? Skripsi itu full time, bukan part time. Jadi kalau kalian ngambil skripsi jangan part timer student ya, harus full timer student. Kenapa? Ya itu menjadi demand dan responsibility-nya berbeda, karena drive-nya ada di kalian. Kalian yang harus menjadwal, mengikuti jadwal, merevisi dan seterusnya. Beda dengan mata kuliah biasa, yang ada jadwal, ada materi, silabusnya yang kalian harus ikuti, ada tugasnya. Kalau research paper, kalau skripsi itu no. Jadi pikiran kalian harus konsisten, setiap minggu memikirkan ini revisinya gimana, besok mau maju apa. Jangan tiba-tiba aja ketika ingat baru ya berhenti lama, lalu tiba-tiba ingat, waduh, lalu kalian kirim filenya banyak sekali ke dosennya. Saya kira ini namanya part timer, jadi sambilan gitu lah di tengah aktivitas kalian yang lain. Jadi kalau kalian yang sudah memutuskan skripsi ya harus komitmen, mau ambil revisian mata kuliah lain silakan, tetapi utamanya tetap skripsi. Mau kerja, mau banyak aktivitas, masalah personal dan seterusnya, saya kira itu menjadi hak kalian. Tetapi kewajiban kalian kalau sudah ambil skripsi harus komitmen full time ya for research paper. Kalau enggak nanti pasti beda dengan yang tidak ya. Ada komitmen kalian. Jadi karena dosennya tidak selalu ngejar-ngejar kalian. No, it's not the time. Harusnya kalian yang ngejar-ngejar. Kalau full time kan, artinya revisi kejar gitu ya. Oke? Kalau saya melihat pengalaman yang sudah membimbing beberapa waktu ya, banyak sekali mahasiswa saya itu mengalami masalah hanya di masalah mental. Hanya ya. Tapi hanya ini yang banyak membuat kalian gagal. Karena skripsi is not for the weak-hearted. Jadi skripsi itu sebenarnya secara teori, secara material itu sama dengan mata kuliah lain. Bahkan mungkin lebih mudah. Tetapi ada pressure point di sana yang disebut mental challenge barrier. Nah, itu biasanya yang muncul kalau kalian tidak bisa mengelola tips yang pertama sampai akhir ini ya. Maka kalian harus kuatkan mentalnya juga ya. Kalau direvisi, kalau diberi feedback itu jangan langsung down, ambiar gitu ya, broken, crush to pieces gitu ya. Nggak boleh. Ini adalah bagian dari perjuangan kalian. Maka kemudian ini yang saya sebut dengan kalian harus brave heart ya. Mentalnya harus dijaga. Seberapapun pedasnya feedback dari dosenmu itu untuk kamu ya, bergizi dan meningkatkan nanti ya, akhirnya pada kualitas tulisanmu. Jangan diambil hati, diambil isi aja. Maksudnya ya diambil secara proporsional, itu kepada teknis saja, bukan kepada personal ya. Karena kalian direvisi bukan berarti dosen kalian benci kan, enggak. Atau hal-hal lain ya. Kalau tidak nongol, kalian semakin lama tidak nongolnya karena tidak konsisten kan, sehingga kalian sembunyi, akhirnya tidak dapat. Ketemu sekali sudah berat mentalnya kan. Jadi jadikan seperti rutinitas. Nah, mental ini saya kira adalah final tips, di mana tips yang awal sampai akhir ini ada satu kesinambungan yang kalian harus jadi gabung gitu, sehingga mental kalian sudah kuat, teknikalnya juga bisa ada organize ya, terorganisir, sehingga skripsinya bisa berjalan lancar ya. Pembimbingan di awal sampai akhir itu bisa very well run atau well done. Oke, thank you. Semoga sharing saya hari ini bisa membantu teman-teman yang sedang berjuang skripsi. Oke, di luar sana apapun jurusannya, universitasnya apapun gitu, silakan boleh sharing di kolom komentar. Mungkin saya bisa respon, yang bisa saya respon, yang pasti keep on going gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.